Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban tema 6 kelas 4, halaman 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan halaman 32. Oke, langsung saja kita mulai dari kunci jawaban halaman 25 di bagian Ayo membaca. Oke, di sini ada perintah bacalah artikel berikut dengan seksama. Nah, di bawahnya ini ada artikel bacaan yang judulnya Peternak Muda dari Malang. Mari kita baca. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007, ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapat dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama, mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk memulai beternak sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar, kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, itu adalah bacaannya. Sekarang kita lanjutkan ke bawahnya. Di sini ada beberapa soal yang perlu kita jawab. Oke, langsung saja kita menuju ke soal nomor 1. Siapakah Triyono? Nah, di sini untuk jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Dan untuk jawabannya silahkan bisa kalian baca sendiri. Oke, berikut adalah jawaban untuk nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Kendala apa sajakah yang dihadapinya? Lanjut nomor 4. Apakah mimpinya? Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke bawahnya. Kita masuk ke bagian Ayo mengamati. Nah, ini ada beberapa gambar. Silahkan bisa kalian lihat ya. Ini ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita langsung menuju ke kunci jawaban halaman 26 di bagian Ayo berlatih. Di sini terdapat soal, mari kita baca. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bawahnya. Nah, ini ada sedikit bacaan, silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Oke, bawahnya lagi di sini ada gambar mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Nah, di bawahnya gambar tersebut di sini terdapat soal, mari kita baca. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 28 di bagian Ayo berlatih. Nah, di sini ada soal,
Peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Buatlah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bawahnya. Nah, ini untuk bacaannya silahkan bisa kalian baca sendiri. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke kunci jawaban halaman 29 di bagian Ayo berdiskusi. Nah, di sini ada perintah nomor 1, buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Nomor 2, diskusikan mengenai hal-hal berikut. Yang A, di antara lingkungan-lingkungan berikut termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? Nomor 1 pegunungan, nomor 2 dataran rendah, nomor 3 pantai, nomor 4 lainnya. Tuliskan menurut pengamatanmu. Nomor 3, buatlah laporan hasil diskusimu. Tuliskan laporan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, untuk jawaban dari perintah ini silahkan bisa kalian sesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal kalian. Kalian tinggal di pegunungan, dataran rendah, pantai, atau yang lainnya. Silahkan bisa kalian sesuaikan dengan tempat kalian masing-masing. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti berikut. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 4. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang A, apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Oke, lanjut ke pertanyaan B, apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Oke, itu jawabannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bawahnya. Kita masuk ke kunci jawaban halaman 30 di bagian Ayo berlatih. Nah, di sini terdapat perintah nomor 1, kegiatan dilakukan secara berpasangan dengan teman sebelahmu. Nomor 2, bertanyalah kepada temanmu mengenai hal-hal berikut. Yang A, apa cita-citamu? Yang B, apa manfaat cita-citamu bagi kehidupan di sekitarmu? Nomor 3, laporkan hasil jawabanmu pada diskusi kelas. Tuliskan hasil diskusi dengan mengisi tabel berikut. Nah, ini silahkan bisa kalian sesuaikan jawabannya dengan cita-cita yang diutarakan oleh teman-teman kalian ya. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada perintah, tuliskanlah kesimpulanmu di bawah ini. Nah, ini silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 31 dan halaman 32 di bagian Ayo membaca. Nah, di sini ada puisi yang judulnya Hidupku Penuh Warna. Silahkan untuk puisinya bisa kalian baca. Kita scroll ke bawah.
Nah, di bawah dari puisi tersebut, di sini terdapat beberapa soal. Mari kita baca mulai dari soal nomor 1. Apa judul puisi tersebut? Siapakah pengarangnya? Lanjut soal nomor 2. Apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Lanjut nomor 3. Menurutmu apakah isi puisi tersebut? Nomor 4. Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Lanjut nomor 5. Berapakah jumlah baris di setiap baitnya? Lanjut nomor 6. Tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Nah, sekarang kita lanjut lagi masuk ke bagian ayo renungkan. Kita mulai dari soal nomor 1. Apakah manfaat keragaman bagimu? Lanjut soal nomor 2. Sikap apakah yang perlu dikembangkan untuk menghadapi keragaman? Oke, pertanyaan selanjutnya. Hal baru apa saja yang kamu temukan pada pembelajaran hari ini? Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.